kerajaan ini mau diserang. Ayo kalian obati. Ini giliran kalian yang obati, cepat. Dia sakit. Dia. Itu palanya nggak panas. Iya kepala. Itu kepalanya kemana ya? Kepala ya. Oh, Ranji. Gimana kita mesti nyelamatin dia? Iya, nanti dia tuh akan ngasih informasi kalau kerajaan ini mau diserang. Oh. Ya, kamu bisa. Hah? Dia ngomong apa? Kamu kenapa? Kamu kenapa anaknya? Emang dia satu-satunya pendekar yang bisa bahasa cicak. Kamu kenapa? Oke, sebentar, aku tarik ya. Yang ketuncep tuh pala lu, bukan perut lu. Sebentar, aku tarik. Oke, ayo sekarang ngomong. Ayo sekarang ngomong. Ada apa sih ceritanya? Ada apa? Ada Pokoknya apa? ada orang emang. Ada dari perguruan lain Ah. yang sengaja ingin membunuhku. Oke, aku tatapkan lagi. Mereka ingin membunuh kamu. Ya. Bagus. Kok bagus? Kan kita kan satu grup. Harus melindungi. Kayak gitu ngapain gue masuk? Kenapa kamu setiap panahnya diambil? Kenapa kamu terbata-bata ngomongnya? Coba. Ya, di sana, ada di sana. Oh, dia Oh. Oh, gara-gara ini. Coba. Maksud sih? Terbata-bata bukan gak jelas. Ayam. Abi jangan main-main. Abi enggak. Abi jahat. Enggak usah. Emang. Ya sudah. Penonton. Biasa masih ada sisi nggak jadi, ngerti nggak? Ya. Oke. Kalau gitu saya... Kita mau ke dokter dulu ya. Yes, ayo kita ngobatin dulu. Saya ngobatin dulu ya. Yuk. Kita obati kamu ya. Ayo kita turun. 1, 2, 3. Ah. Oke. Pendekar Farel dan Bastian dari perguruan silat lain mendatangi perguruan silat Sinto Gendang. Asik. Ini mana lawan kita? Hah? Yang mana lawannya? Lawannya ini. Oh, ini. Ini lawan. Beraninya main cewek lo. Kak Dewi. Dewi kan cewek. Mau ngapain sih, Wi? Repot. Kalian mau ngelawan kita? Jangan dilawan, Tapi- nikahin. Kami datang ke sini ingin merebut kapak sakti dari kamu. Hah? Oh. Apa? Kapak sakti gue. Iya, Lu mau banget? iya. Ini gue kasih, gak usah berantem kita. Iya. Tunggu, Kak Ruben. Kita ikhlas kok. Farel dan Bastian datang ke sini untuk merebut kapak 212. Bukan. Kita ikhlas Kalau kok ya. saya kesini ingin merebut hati perempuan ini. Oh, mau dong. Kalau ini lu gituin makin mau. Kalau gitu ini mah nggak perlu usaha. Emang dari segmen 1 Dewi udah ngeliatin dia aja. Ilah. Pakai ngomongnya gini, Mas Farel, kamu masuk gak sih? Aku masuk. Iya, alhamdulillah ya. Bohong banget ya, bohong banget ya. Alhamdulillah ya Kak ya. Ya alhamdulillah ya Allah. Kak Dewi sehat. Ya, assalamualaikum. Ya kita Assalamualaikum. Ya Mbak Pena. Oh nggak mau? Oh ya oke. Nggak mau Pena Melindanya kan. Coba, kamu kalau ingin melawan saya keluarkan ilmu-ilmumu. Oke, baik. Saya akan melawan kalian. Jangan dilawan. Ah, jangan. Pasrah. Kita berteman, Dewi. Lu berteman sama gua, lu lawan dia. Kalian bertengkar di bawah. Oke. Bertengkar di bawah. Ruben melawan Bastian. Ruben mengeluarkan ilmu-ilmu pukulan matahari, pukulan harimau, kunyuk melempar buah. Gue di bawah kan? Ya. Iya. Enakan di bawah kak. Aduh ayam. Iya. Lihat ya. Ayo. Oh, saya mengeluarkan jurus. Jadi siapa yang mau mengeluarkan jurus? Kamu duluan. Oke. Kamu mau melawan saya? Pasti. Oke. Jurus pertama. Hap. Hap. Keluarkan
ini jurusnya. Langsung gue tangkep nih. Aduh. Ngapain? Lu ngapain? Kalau misalkan ditonjok dari sana. Lu ngapain? Lu ngapain? Wes, berbalik, oke. Baik sih. You wanna body, let's go, body. Hey. Lu giliran gua lu gak nyampe ya. Ulang, ya gua harus menang, gua. Feral, keluarkan jurusmu lagi, Feral. Ayo. Belum, pasti. Gua dulu. Tekan lu. Sampai gua tempelin nih ya. Masa kamu gak bisa cuma kayak gitu doang? Ya, Sinto maju untuk menyerang mereka. Sinto gendam. Sintu. Serang lagi kalau kalian berani. Maju. Wah ini mah perempuan maju tak gentar nih, Mak. Lu jangan tantangin dia. Tunggu ya. 1, Habis lo. Habis 2, lo 3. berdua lo. Rambut. Ceritanya mau foto ala-ala Neoliberal Cebitri gitu kan tidak? Mau ngapain? Akhirnya. Gak apa-apa ini kan ponakan-ponakan gua guys. Iya bener. Akhirnya kapak 212 ini tetap dimiliki oleh Wiro Sablon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain tertawa, kalian juga butuh ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum Ustadz Hasan Kosasi. Waalaikumsalam. Sehat Abi Ramzi, Ustadz. sehat. Mami Dewi. Ya Abi. Aduh, ini durasinya berapa lama nih? Karena Dewi kalau nanya banyak banget pasti dipertanyaan. Gak ini cuma satu aja deh Abi. Cuma satu pertanyaan. Cuma satu tapi bermakna banget. Oke, Luar biasa. apakah yang ingin Dewi tanyakan? Temanya tentang hianat ya Dewi ya? Iya. Pertanyaan ini Pak Ustadz dan juga pemirsa di rumah saya mau tanya sama Ustadz. Jika kita sudah berbuat baik dan percaya terhadap seseorang tapi masih dikhianati, itu gimana Pak Ustadz? Ya yang terbaik adalah sikapnya kita tetap percaya kepada orang itu tetapi kita harus waspada. Artinya tetap menjaga silaturahim tapi jangan sampai kita masuk ke lubang yang kedua. Wala takun khainan. Jangan kamu menjadi orang yang khianat. Oke, sebenarnya sebelum ke situ, definisi atau arti atau makna khianat itu sendiri apa sih? Definisi menurut agama Imam As-Sayrozi dalam kitabnya itu menyatakan yang namanya khianat itu adalah berbuat yang tidak baik ketika ada kesepakatan tetapi diselewengkan. Oke. Misalkan kita berbisnis. Tidak komit lah. Tidak komit terhadap Ya. sebuah kesepakatan. Ya, dan cenderung khianat itu cenderung merugikan kita ya. Sangat merugikan. Ya kan? Sebab Nggak, maksudnya bukan hanya sebatas perkara uang atau apa gitu. Tapi kan akhirnya kayak ngejelek-ngejelekin kita atau Iya. berkhianat gitu ya. Sebab kata ulama nih, Mami DP, Abi Ramzi, al-amanatu tajlibul faqra, tajlibul rizqa wal khianatu tajlibul faqra. Kalau kita menjaga amanah, kita tidak khianat, tanggung jawab terhadap sebuah kepercayaan, maka mendatangkan kekayaan. Seperti itu. Oke. Jadi kalau kita tidak pernah berkhianat itu pasti akan mendatangkan kekayaan. Kekayaan, entah kaya harta, kaya hati, kepercayaan orang makin banyak. Tetapi Karena sebaliknya, jatuhnya nggak ngerugiin orang dan tidak menzolimi orang. kita pun akan baik di pandangan orang. Tapi sebaliknya, kalau kita berbuat khianat, maka mendatangkan kefakiran. Nauzubillah. Na'udzubillahimindzalik. Mami Dewi Iya. sering nggak dikhianati Oh, atau bukan. sering mengkhianati? Abi kan teman aku, sahabat aku. Pasti Luar Abi tahu. biasa. Aduh, Ya. tapi ya Oke, gimana? Apa yang Dewi lakukan ketika adanya pihak-pihak atau orang-orang terdekat yang akhirnya berkhianat dengan Dewi? Apa yang kamu lakukan? biasanya aku menjauh. Abi. Menjauh. Aku menjauh dari orang tersebut karena mungkin itu solusi yang terbaik.
Karena bukan saya tidak memaafkan Pak Ustadz. Betul. Kalau misalkan saya mendekat, saya tuh orangnya nggak tegaan. Saya pasti akan akan baik lagi gitu. Jadi lebih baik aku menjauh, nggak usah ketemu sekalian udah. Jadi kalau misalkan saya ketemu lagi, yang ada nanti akan terulang lagi hal Ya itu. itu yang saya bilang tadi, Abi Ramzi, bahwa ketika kita dikhianati, kita cukup tahu apa yang dia lakukan tanpa harus memutus silaturahim. Oke, kalau tadi kita sudah tahu makna dan definisi dari khianat. Nah, ciri-ciri orang berkhianat seperti apa? Apakah biasanya kita udah ngerasa dari awal nih, ya jangan-jangan nanti gue dikhianatin. Iya. Pertama, ciri orang khianat itu bicara dengan kelakuan pasti beda. Bukti dengan omongan pasti tidak sama. Yang kedua, dia akan main belakang. Kata-katanya tidak tepat, tidak jujur. Dan yang ketiga, dia dengan tegas menyelewengkan dari apa yang sudah disepakati. Artinya tidak komit, dan disitulah nanti kita akan menjadi orang yang khianat dengan uang, dengan kepercayaan, apalagi dengan iman kita. Ini bisa saja bukan hanya karena pertemanan, teman bisnis bukan ya, tapi ini suami dan istri juga bisa itu bisa melakukan. terjadi nggak, Bisa Pak? terjadi. Banyak yang mendapatkan seperti itu antara istri dan suami, tetapi tentu di dalam rumah tangga kalau bisa kita menghindari itu. Karena apa? Ketika istri dikhianati maka suami pasti akan diberikan kesulitan hidupnya oleh Allah. Itu kepada rumah tangga. Dan suami pun kalau dikhianati oleh istri, jangan pernah berharap surga akan kita dapatkan oleh para istri. Ustadz, saya mau tanya, kalau suami dan istri itu pengkhianatannya seperti apa? Satu, pengkhianatannya tentu materi. Apa yang didapatkan suami berikan. Walaupun tidak semuanya, tetapi sudah dibicarakan. Dari awal. Dari awal, Ya. saya dapat sekian loh, misalkan 100 juta. Ini untuk kamu 50 ya, 50 untuk aku pakai keluarga. Harus terbuka gitu. Harus terbuka. Jadi khianat itu bukan hanya tentang bisnis, bukan hanya tentang usaha, tetapi dengan tidak terbuka kepada pasangan kita, itu pun kategori termasuk khianat. Cukup Mami Dewi, Cukup dong. Pak Ustadz, terima Ya, kasih. Sama-sama, Makasih, Dengan sama-sama. waktu yang sangat Makasih, terbatas, Abi. mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari obrolan kita sore hari ini. Dewi Persik! Tapi bentar ya, Bi. Mau naruh mic dulu dong. Oke, Oke. kita mau masuk ke segmen ceria. Cerita asli apa enggak ya? Nggak mungkin sebagai masyarakat Indonesia tidak mengikuti perkembangan kehidupan seorang Dewi Persik. Ya dong. Emang tahu? Dari sukanya kita tahu, dari cerianya kita tahu, bahkan dukanya juga kita tahu. Tidak ada rahasia di antara kita, sayang. Dewi Persik ini salah satu artis di Indonesia yang memang betul tidak ada rahasia di Tidak antara ada kita. rahasia di antara kita. Semua kita udah tahu semuanya. Kemarin tuh sempat nonton, itu acara apa sih? Ulang tahun HUT Antv. Iya, itu ada lamaran situ ya? Iya, Bi. Beneran atau? Ya beneran mana? Apa cuma masuk dari segmen HUT atau emang? Enggak, emang beneran. Beneran. Beneran? Beneran. Oh, dikasih kesempatan sama Antv untuk Antv di situ. memberikan kesempatan, memberikan tempat buat kita untuk melangsungkan acara pertunangan secara sakral. Jadi bukan acara yang main-main gitu, bukan. Karena memang kebetulan yang menyediakan pun itu juga dari keluarga Mas Huli, bukan dari Antv. Sabar ya. Kita lihat artikelnya dulu ya. Ini dia artikelnya pertama. Dewi Persik ungkap pertemuan pertama dengan Ruli di pesawat, betul? Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Pertama kali ketemu. Iya, ketemu langsung atau memang dikenalin? Enggak pernah kenalan dan ketemu di salah satu tempat juga, tapi enggak pernah tahu juga. Taunya ya pas... Stop. Sampai situ saja. Bagaimana adegan pertemuan mereka antara Ruli dan Dewi Persik? Action!
Oh cerita di jendela pesawat. Oh tuh jendela pesawat. Ya, padahal waktu kecil ngimpinya mau jadi pramugari. Ya, apa? Oke. Oh, ke pom bensin. Oke. Pom bensin. Bung, bung. Aman. Ya, bung, bung. Oh dia kan di awal karena dia bidadari. Hei, kenapa dia di awal? Karena dia bidadari, ngerti nggak? Air mateng, buah kedondong, pilot ganteng kenalan dong. Kan dia lagi nyupirin pesawat. Lu tuh cerita apa? Di luar, nggak mungkin di luar pesawat kan? Iya. Lu ke kokpit? Iya, emang Emang begitu orang dia lagi bawa